Chapter 2, Pembantu berstatus istri. Ah, kamu sudah terlanjur jatuh cinta ya denganku? Sebelum sempat Aida menanggapi, Reiko secepat kilat menyambar lagi melanjutkan nyinyirannya. Aku penasaran, coba katakan apa yang membuatmu jatuh cinta padaku? Kagum tepatnya, tapi ternyata intuisiku benar. Anda itu iblis berwujud malaikat, sindir Aida. Hahaha. Boleh juga pemilihan kata dan imajinasimu. Cocok kamu ikutan menulis karya sastra. Buat novel judulnya Pembantu Berstatus Istri, cibir Reiko dengan wajahnya masih menahan tawa di saat Aida masih jengkel. Tapi terima kasih atas pujiannya, lanjut Reiko lagi yang kini bicaranya lebih stabil. Aku memang tampan, jadi aku pasti memilih wanita yang cantik tanpa cacat untuk mengisi hatiku. Jadi jangan banyak bermimpi aku menyukaimu, seru Reiko yang terlihat sangat santai dan tak terpengaruh dengan insinuasi sedikit sarkas dari Aida. Dia justru bicara sambil berdiri dengan surat perjanjian di tangannya. Kalau sudah clear, tidak ada yang ingin ditanyakan, ayo ikut aku ke apartemen. Aida tadinya ingin membalas lagi desisan Reiko, tapi percuma. Lagi pula Reiko sepertinya tak membutuhkan jawabannya. Reiko sudah membalikkan badan berjalan ke arah pintu kamar hendak keluar karena misinya sudah berhasil. Tanda tangan dan persetujuan Aida ada dalam genggamannya. Aida hanya mengumpat di hati menyesali semua bayangannya tentang Reiko sambil mengekor dalam diam. Gadis berkebaya itu menjaga jarak langkah dengan pria yang perbedaan tingginya 30 cm lebih tinggi. Aida hanya 155 cm. Sedangkan Reiko tinggi menjulang, hampir 190 cm. Dengan tubuh tegap dan bahu lebar, dari belakang mampu menunjukkan kekuatan otot tubuh Reiko yang memang bisa dipastikan dia adalah pria dengan kualitas fisik di atas rata-rata. Apalagi aroma mas yang bercampur sitrus dari parfumnya sangat menyegarkan, memberikan kenyamanan bagi yang menghirupnya. Dan itu juga bisa tercium oleh Aida. Tak bisa dipungkiri sangat menggoda. Mampu meringsek kesadaran otaknya hingga berfantasi menghadirkan pahatan paras wajah Reiko dalam benak Aida. Sungguh mengesalkan untuk wanita yang sudah berstatus istri Reiko itu. Seakan Tuhan lupa memberikan sedikit kekurangan di paras ciptaannya. Sungguh definisi lelaki sempurna hampir tak ada yang terlewatkan dari diri Reiko. Sempurna kecongkakan dan kesombongannya seperti iblis yang menolak sujud pada Adam. Kau tidak mau kan hidup dengan iblis Aida? Tapi Aida menghempaskan semua kekagumannya dengan memperingatkan dalam relung batinnya. Reiko, apa kamu akan pulang sekarang nak? Dan kini, Aida terpaksa menahan langkah kakinya, ketika Rika, ibu Reiko mendekat saat mereka menuruni tangga. Iya mah. Aku mau ke apartemen karena ada beberapa kerjaan kantor yang belum aku cek dan besok harus ketemu klien. Apa gak sebaiknya wanita di belakangmu itu ganti baju dulu nak? Dengan pakaiannya itu dia bisa disangka istrimu sama staf dan penghuni di apartemen yang melihat kalian. Sinis ekor mata Rika yang sudah mengganti baju kebayanya melirik Aida saat bicara. Sungguh berlawanan dengan tatapan manis dan suaranya yang boleh dibilang merdu saat bicara dengan Reiko. Ini juga yang membuat Reiko mengarahkan pandangannya pada Aida. Kasihan dong Brigita kalau datang terus digosipin staf apartemen yang udah mengenalmu dan disangka mau merebut suami orang. Mamamu benar Reiko, suruh dia ganti pakaian. Kamu juga mesti jaga jarak dengannya saat masuk apartemen. Ini kondisinya berbeda dengan saat kita turun dari jet pribadi dan langsung ke mobil. Iya benar Reiko, percuma dong papamu sudah meyakinkan kakekmu kalau pernikahannya dibuat tertutup dulu kalau sampai di Jakarta kamu bawa dia dengan pakaian begitu dan orang-orang bisa berspekulasi dia istrimu. Benar juga, Reiko pun mulai kepikiran bagaimana papanya Endra sudah berusaha meyakinkan kakeknya untuk membuat pernikahan itu tertutup. Reiko tak tahu apa alasan Endra pada Adi Wijaya hingga pria yang kaku dan saklek itu mau mengikuti saran putranya. Tapi Pah, gimana dengan foto? Adiknya mengambil foto kami saat pernikahan. Mungkin merekam video juga. Reiko bicara sambil melangkah dan menyerahkan surat perjanjian ke tangan Endra.
Dia tak berniat menyimpannya sendiri dan tentu saja ini dilihat oleh Aida yang hanya bisa menghempaskan napas pelan. Tenang saja Reiko, papamu ini juga sudah menyuruh Ratna untuk meminta pada Pak RT tidak menceritakan ke tetangga dan siapapun. Saksi dan penghulu sudah papa urus di belakang kakekmu termasuk Pak RT-nya yang sudah terikat perjanjian. Terus adiknya gimana Pak? Papa juga mengingatkan Ratna untuk bicara dan tak membiarkan anaknya yang lain mengekspos foto pernikahan itu ke media sosial, dengan alasan keinginan kakek mengumumkan di saat yang tepat, yaitu di resepsi pernikahan beberapa bulan lagi setelah event besar perusahaan. Papa bilang supaya tidak mengganggu fokusmu ke pekerjaan dulu. Lagian, masa pengusaha besar seperti kakek, cucu pertamanya nikah di rumah dusun dan acaranya seperti itu saja? Bangga Endra dengan semua yang sudah dilakukannya, tapi ini justru membuat Aida tak berhenti mengumpat. Pandai mereka membuat skenario membodohi keluargaku, bisik hati Aida ngedumel. Dia memang hanya diam saat mereka semua membahas masalah yang membuatnya serasa menjadi korban sekaligus merasa bersalah karena menjadi pelaku pendukung kejahatan. Aku juga memanfaatkan ini untuk kepentinganku mendapatkan uang. Apa aku salah tak memberitahukan ini ke kakek Adiwijaya? Tapi bagaimana kalau pas aku kasih tahu dia beneran sakit jantung dan meninggal? Bisa-bisa aku masuk penjara dan mereka sebagai pewaris kerajaan bisnis Adiwijaya gak akan mau membiayai adik-adikku. Bagaimana jika bila andai dan berbagai kemungkinan juga berseliweran di benak Aida yang membuatnya berpikir panjang untuk menciderai perjanjian yang sudah ditandatanganinya itu. Dan kini Aida hanya bisa mangkel sekaligus pasrah saat mendengar lanjutan pembicaraan Reiko dengan orang tuanya. Tapi papa gak akan membiarkan ada resepsi kan? Wajah Reiko sudah cemas sekali dan ini membuat Endra tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Senyum yang bisa dilihat oleh Aida dan membuatnya sudah menerka-nerka yang akan diucapkan pria berkacamata yang secara agama adalah mertuanya. Jelas dong Reiko, Papa kan gak akan menghancurkan hidup anak terbaik dan penerus keluarga kita, balas Endra. Papa akan mengulur dengan alasan yang masuk akal untuk kakekmu. Papa sudah mama kasih tahu Reiko, cicit Rika yang terlihat antusias ingin ikut bicara. Resepsi tidak akan berlangsung sampai dia mengandung anakmu dengan alasan keberlangsungan keturunan karena penyakit yang pernah diidapnya. Kakekmu pasti tidak mau kan kalau kamu gak punya keturunan? Kejam sekali mereka ingin memfitnahku begitu. Aida bergidik ngeri sekaligus takut dengan kenyataan bagaimana liciknya mereka bisa berpikir sampai sejauh itu. Tapi apa kakek gak akan kena serangan jantung lagi Pah, kalau mendengar itu? Reiko, papa dan mamamu gak bodoh. Kami orang yang penuh perhitungan. Membanggakan diri, Endra bicara. Kakekmu akan berpikir kami hanya membuat alasan kalau diberitahu sekarang. Kita tunggu 3 bulan sampai 6 bulan. Dia pasti akan mulai ragu. Bagus, aku hanya akan bertahan di keluarga ini sementara. Gimana ceritanya kalau punya mertua berotak kriminal gitu? Wah, kau mesti banyak sujud syukur Aida. Pekik di hati Aida makin panas melihat keluarga penuh intrik ini. Tapi tak berhenti dia mengucapkan syukur dalam hatinya. Tapi 100% aku pastikan itu tidak akan terjadi Papa. Tidak akan ada keturunanku lahir kecuali dari Brigita. Aku juga gak niat disentuh olehnya. Apalagi ngelahirin anak iblis, bisik hati Aida. Reiko yang sudah berubah posisi setelah memberikan surat perjanjian ke Endra, sedetik dilirik Aida saat wanita itu mati-matian berusaha tak ikut campur dalam pembicaraan keluarga itu. Apalagi, dua adik Reiko baru saja menatapnya merendahkan saat turun dari tangga membuat posisi Aida juga ikut bergeser. Anggap aja ini keberuntunganmu Aida. Kau masih suci saat cerai nanti. Maksimal 5 tahun bertahan dan bersabarlah atau kalau kakeknya meninggal lebih cepat dari tenggat waktu, si iblis itu akan menceraikanmu, gitu kan isi di perjanjian tadi? Janganlah. Mudah-mudahan kakek Adiwijaya diperpanjang umurnya. Dia orang baik, jangan karena nila setitik kau mendoakan buruk padanya Aida, dosa. Meski kesal, Aida memang menjaga pikirannya juga meski kadang sulit. Siapa sih wanita yang mau dibegitukan setelah menikah?
Dianggap hina oleh keluarga besar suami dan bahkan suaminya sendiri? Tidak ada. Termasuk Aida juga maunya bukan pernikahan macam ini dan Aida juga yakin, ibunya juga tidak akan membiarkannya diperlakukan serendah ini meski bayarannya memang setimpal untuk pendidikan adiknya. Tapi apa Aida mau mengadu dan membiarkan impian ibu dan adik-adiknya musnah? Nah, kalau begitu, ikuti saran Mama Reiko. Iya mah. Reiko pun melirik sinis pada Aida. Pandangannya berubah dingin. Padahal saat bicara dengan keluarganya dia terlihat sangat ramah, meski ada tegang dan cemas juga. Hilangkan semua makeup dan pakai baju biasa saja sekarang juga. Aida mencoba bersabar ketika mendengar perintah Reiko yang sudah diduganya. Sambil mengangguk, Aida menjawab, "Baik Mas Re, kakekku tidak ada di rumah papaku. Jadi panggil aku Pak dan panggil Papa dan Mamaku Bapak Endra dan Ibu Rika, seperti para pelayan di rumah ini."